Yo, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan balik lagi bersama Gozu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Amazing Spider-Man yang dirilis pada tahun 2012. Film ini sendiri hanya memiliki 2 trilogi saja dan digadang-gadang Sony akan membuat The Amazing Spider-Man 3. Mungkin hal itu bisa jadi juga dikarenakan melihat kesuksesan dari Spider-Man No Way Home yang kalian tahulah bagaimana kesuksesannya. Terlebih lagi jikalau kalian suka dengan channel kali ini, boleh langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian semua nggak ketinggalan konten-konten keren berikutnya. Ya udah, daripada banyak bacot lagi di awal hingga membuat durasi semakin panjang, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan Peter Parker kecil yang nampaknya sedang bermain petak umpet bersama sang ayah. Peter yang mencari sang ayah terus menerus, akan tetapi ia tidak menemukannya hingga pada akhirnya Peter ini memutuskan untuk mencari sang ayah di tempat kerjanya. Namun apakah yang kalian ketahui, Peter ini malahan menemukan ruangan sang ayah yang malahan berantakan. Seketika itulah Peter langsung berteriak untuk memanggil sang ayah hingga ayahnya yang datang merasa terkejut akibat ruangannya porak-poranda. Ayahnya Peter dengan cepat langsung mencari sebuah dokumen yang ia sembunyikan di balik laci hingga dokumen itu ternyata masih ada. Di tempat itu jugalah kita pun diperlihatkan laba-laba yang nampaknya dijadikan subjek uji coba dan juga penelitian oleh ayahnya Peter. Tak lama berselang mereka ini memutuskan untuk pergi ke rumah Bibi May dan juga Uncle Ben yang dimana mereka menitipkan Peter di sana. Ibu dan juga ayahnya lalu berkata kepada Peter bahwasannya mereka akan meninggalkan Peter untuk sementara waktu saja. Setelah hal itu, bertahun-tahun pun berlalu yang dimana kita diperlihatkan Peter yang nampaknya sudah tumbuh dewasa dan bersekolah di Midtown High School. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Peter ini disambit bola basket oleh Flash Thompson yang dimana kita mengetahui bahwasannya Flash Thompson merupakan seorang pembuli. Peter yang berusaha menghampiri lokernya, akan tetapi di sana ada 2 sejoli yang nampaknya sedang menikmati keenjoyan duniawi hingga tidak bisa diganggu. Dengan sedikit berusaha, Peter ini dapat membuka lokernya dan juga mengambil bukunya, namun 2 sejoli tersebut nampaknya tidak terganggu sama sekali dan juga malahan menikmati keenjoyan duniawi. Peter yang sedang berjalan keluar, namun tanpa sengaja ia ini melihat Gwen Stacy yang merupakan cewek idaman dirinya. Di sana jugalah Peter melihat Wahyu yang nampaknya sedang dibully oleh Flash Thompson hingga Peter yang mencoba untuk menolong Wahyu malahan mendapatkan sebuah jotosan mentah dari Flash Thompson. Gwen Stacy yang datang untungnya dapat melerai pertarungan tersebut hingga mengakibatkan Flash Thompson langsung pergi dari sana. Sesampainya mereka di kelas, kita pun diperlihatkan Gwen yang nampaknya memuji Peter atas keberanian Peter menyelamatkan Wahyu dari pembulian. Singkat cerita, pelajaran pun usai. Peter ini balik ke rumahnya yang dimana di sana Peter ternyata sudah ditungguin oleh Bibi May. Bibi May juga menanyakan mengapa muka Peter memar, namun Peter yang tidak mau membuat Bibi May cemas pada akhirnya mengatakan bahwasannya ia terjatuh dari skateboard. Uncle Ben tiba-tiba memanggil Peter dan ia pun berkata kepada Peter untuk membantu dirinya membersihkan ruangan bawah tanah. Peter yang mendengar akan hal itu langsung membantu Uncle Ben untuk membereskan ruangan bawah tanah yang dimana di sana ia juga menemukan tas milik ayahnya. Paman Ben berkata kepada Peter sewaktu dulu sebelum ayahnya meninggalkan si Peter, dia ini menitipkan tas tersebut untuk disembunyikan. Peter yang mendengar akan hal itu, ia pun langsung berkata bahwasannya ia akan membawa tas ini ke kamarnya dan akan melihatnya lebih lanjut. Di kamarnya, Peter ini membongkar tas tersebut dan juga menemukan sisi lain dari tas itu yang menyimpan sebuah dokumen. Dokumen itu sendiri merupakan dokumen rahasia persamaan algoritma. Tak lama kemudian Paman Ben pun datang lalu berkata kepada Peter bahwasannya seseorang yang berfoto bersama ayahnya merupakan Dr. Connor. Paman Ben juga berkata kepada Peter untuk mencari tahu semua hal sendiri hingga ia langsung pamitan keluar. Peter langsung tak butuh waktu lama untuk mencari tahu proyek apakah yang dijalankan oleh ayahnya dan juga Dr. Connor, namun ia malahan menemukan bahwasannya ayahnya dan juga ibunya mati karena kecelakaan pesawat. Dirasa semua hal menggantung, Peter ini langsung berfokus kepada Dr. Connor saja yang dimana ia mencari seputar informasi Dr. Connor. Dari sanalah Peter menemukan sebuah titik terang yang dimana Dr. Connor sendiri masihlah hidup dan bekerja di Oscorp Industri. Di keesokan harinya, Peter ini memutuskan untuk pergi ke Oscorp Industri dan menyamar menjadi pegawai magang agar bisa masuk ke dalam sana. Dengan menyelinap, Peter ini mengikuti sebuah rombongan untuk pegawai magang yang dimana di sana ternyata rombongan itu sendiri dipimpin oleh Gwen Stacy. Sesampainya mereka semua di salah satu lab, ternyata Dr. Connor sudah menunggu mereka dan mengatakan bahwasannya Gwen Stacy merupakan bawahan langsung dirinya.
Dr. Connor juga berkata bahwasannya dia ini akan menciptakan sebuah terobosan baru untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan bagaimanakah cara semua hal itu bekerja? Akankah dari kalian bisa menjawab hal tersebut? Semua pun terdiam dan tidak ada yang menjawab satupun kecuali Peter yang berkata bahwasannya persilangan genetika lah salah satu jalannya. Bagi kalian yang gak paham, contohnya begini. Jikalau cicak merasa terancam, ia ini akan memutuskan ekornya secara tidak langsung dan ekor itu akan tumbuh secara sendirinya. Manusia seperti Dr. Connor ingin menciptakan hal tersebut tapi bukan untuk hewan melainkan untuk manusia itu sendiri. Yang dimana dia akan mencampurkan gen manusia dan juga gen hewan agar menciptakan sebuah terobosan baru yang jikalau tangan manusia putus bisalah tumbuh kembali. Sampai sini paham? Jikalau paham, mari kita lanjutkan. Tiba-tiba Dr. Connor ini mendapatkan sebuah panggilan untuk meeting hingga pada akhirnya ia pun menyerahkan pegawai magang ini kepada Gwen Stacy kembali. Setelah hal itu, Peter lalu menghampiri Gwen Stacy dan berkata bahwasannya ia meminta izin untuk keliling gedung ini sebentar saja. Gwen sontas mengiyakan akan hal itu asal si Peter ini tidak melakukan kekacauan. Peter yang sedang berjalan tanpa sengaja papasan dengan salah satu orang hingga mengakibatkan dokumen orang tersebut jatuh. Peter yang mencoba untuk meminta maaf, akan tetapi ia ini menyadari bahwasannya logo di dokumen itu mirip sekali dengan logo di dokumen milik ayahnya. Seketika itulah Peter dengan diam-diam mengikuti orang tersebut hingga sampailah di salah satu tempat. Tempat tersebut merupakan sebuah lab yang diisi oleh banyak laba-laba hingga orang itu bersama dua rekannya yang sudah keluar. Peter tanpa berpikir panjang langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Di sana Peter ini melihat sebuah robot yang nampaknya sedang menguji coba sebuah jaring laba-laba. Dan bahkan di salah satu ruangan Peter ini melihat banyak sekali laba-laba yang merupakan hasil rekayasa genetika. Peter yang makin penasaran langsung menyentuh jaring laba-laba yang berada di depannya, namun hal itu sendiri mengakibatkan laba-laba yang berada di atas berjatuhan dan mengenai dirinya. Dengan sigap, Peter ini langsung menyingkirkan laba-laba itu dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan seseorang yang ditabrak oleh Peter tadi, yang dimana orang ini sendiri bernama Dr. Rajit. Yang dimana kedatangan Dr. Rajit sendiri untuk meminta uji coba lab dari Dr. Connor untuk menyelamatkan Norman Osborn yang tengah sekarat. Akan tetapi, Dr. Connor ini malahan berkata bahwasannya penelitiannya belumlah menemukan titik terang sama sekali dan bahkan rumus persilangan genetikanya gagal. Setelah hal itu, kita pun diperlihatkan Peter yang nampaknya baru saja keluar dari ruangan tersebut dan tak lama kemudian ia langsung menemui Gwen. Mereka berdua yang sedang berbincang-bincang namun tanpa disadari oleh Peter, masih ada salah satu laba-laba rekayasa genetika yang berada di belakang Peter. Tak lama kemudian laba-laba itu pun menggigit Peter yang mengakibatkan Peter ini merasakan hal aneh berbeda dibandingkan sebelumnya. Singkat cerita, Peter yang sekarang sudah berada di kereta bawah tanah hendak OTW balik, akan tetapi ia ini diganggu oleh beberapa ekor orang. Salah satu dari orang itu pun iseng menaruh sebuah botol di muka si Peter hingga tak lama kemudian tetesan dari botol itu pun mengenai Peter hingga ia pun pada akhirnya tersadar. Peter yang sedang menempel di langit-langit kereta lalu turun dan meminta maaf ke salah satu orang yang dikarenakan akibat dirinya botol tersebut mengenai baju dari wanita tersebut. Kejanggalan pun terjadi kembali ketika kita diperlihatkan Peter yang nampaknya tidak bisa menarik tangannya dari baju wanita tersebut hingga orang yang tadi mengatakan bahwasannya Peter sedang melakukan pelecehan. Orang yang tadi langsung mendorong Peter begitu saja hingga mengakibatkan Peter tanpa sengaja merobek baju wanita tersebut secara tidak langsung. Segerombolan orang itu yang mengira bahwasannya Peter baru saja merobek baju dari wanita tersebut pun tidak terima hingga pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Sesampainya di rumah, kita pun diperlihatkan Peter yang bertingkah laku aneh dengan mengambil semua makanan yang berada di kulkas, selalu pamitan kepada Bibi May dan juga Uncle Ben untuk masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Peter ini memutuskan untuk cuci muka terlebih dahulu hingga tanpa sengaja ia ini melihat sebuah jaring laba-laba. Dengan cepat, Peter ini langsung menarik jaring laba-laba itu hingga pada akhirnya ia pun menyadari bahwasannya laba-laba yang ia lihat sekarang merupakan laba-laba yang berasal dari Oscorp Industry. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan hal-hal aneh lainnya dari si Peter seperti menghancurkan alarm, gagang pintu, dan bahkan keran air wastafel. Setelah hal itu, Peter ini memutuskan untuk searching kembali tentang laba-laba apa yang menggigit dia kemarin hingga ia pun tidak menemukan laba-laba tersebut. Yang tentu saja laba-laba itu sendiri merupakan laba-laba rekayasa genetika. Di balkon rumahnya, Peter ini memutuskan untuk memecahkan rumus algoritma yang ditinggalkan oleh ayahnya di sebuah dokumen yang Peter temukan waktu itu.
Di sanalah Peter ini mulai menaksirkan sedikit demi sedikit apa yang berada di dokumen tersebut, namun alhasil ia ini semakin penasaran tentang diri ayahnya dan memutuskan untuk menemui Dr. Connor. Sesampainya Peter di rumah Dr. Connor, awalnya Dr. Connor ini menolak akan kedatangan Peter, namun Peter mengatakan bahwasannya ia anak dari Richard Parker. Dr. Connor yang mengetahui akan hal itu merasa terkejut dan juga menyuruh Peter untuk masuk ke dalam rumahnya hingga mereka berdua berbincang-bincang. Di sanalah Dr. Connor memberitahukan kepada si Peter bahwasannya dulu ia bersama Richard Parker merupakan dua orang yang meneliti persilangan genetika. Sampailah di mana Richard Parker ini berhasil mengembangkan penelitian mereka, yang dimana hal itu merupakan sebuah kemajuan besar. Akan tetapi penelitian itu sekarang sudah menghilang begitu saja akibat kecelakaan pesawat yang ditimpa oleh Richard Parker. Dr. Connor yang berusaha mengembangkan persilangan genetika ini seperti ayahnya Peter, namun ia tidak bisa sampai di sana dikarenakan ia kehilangan sebuah rumus algoritma. Peter yang nampaknya mengetahui akan rumus itu yang pernah ia lihat dari dokumen sang ayah, tanpa berpikir panjang langsung menyalin rumus algoritma tersebut. Seketika itulah Dr. Connor langsung merasa terkejut akibat rumus algoritma yang sudah ia taksirkan selama bertahun-tahun dapat ditemukan dengan begitu sangat amat mudah oleh Peter. Dirasa Dr. Connor sekarang sedang sibuk, ia pun langsung berkata kepada Peter untuk menemuinya lagi di Oscorp Industri besok malam. Di keesokan paginya kita pun diperlihatkan Flash Thompson yang nampaknya berulah lagi dengan menjahili salah satu wanita. Peter yang menyadari akan hal itu tentu saja tidak tinggal diam, yang dimana ia ingin memberikan pelajaran kepada Flash Thompson. Dimulai dari Peter yang mengambil bola basket milik Flash Thompson dan juga kawan-kawan hingga menyuruh Flash Thompson untuk mengambil bola ini dari tangannya. Akan tetapi Flash Thompson sendiri tidak bisa mengambil bola itu dari tangannya si Peter, hingga pada akhirnya ia pun menyuruh Peter untuk one by one dengan dirinya memainkan basket. Dan hal itulah yang sebenarnya diinginkan oleh si Peter, hingga pada akhirnya Peter tanpa berpikir panjang langsung menjatuhkan Flash Thompson dan juga memasukkan bola itu ke dalam ring yang mengakibatkan ringnya pun hancur. Tentu saja akibat kehancuran ring itu Paman Ben ini harus dipanggil ke sekolah, hingga ia mengatakan kepada si Peter untuk nanti malam menjemput Bibi May. Gwen Stacy yang datang, Paman Ben pun langsung mengatakan kepada si Gwen bahwasannya foto dirimu ada di komputer milik si Peter. Setelah hal itu Paman Ben ini pamitan kepada si Peter dan juga si Gwen untuk pergi bekerja, hingga pada akhirnya ia pun pergi. Di sore harinya kita pun diperlihatkan Peter yang nampaknya sedang menikmati sebuah keenjoyan duniawi bermain skateboard. Dan bahkan Peter ini juga mencoba untuk melatih insting Spider-Man-nya seperti bergelayutan dan juga merayap. Seusainya bermain, Peter ini menemui Dr. Connor di Oscorp Industri untuk membantunya melanjutkan penelitian tentang persilangan genetika. Peter yang telah memasukkan rumus-rumus itu pun pada akhirnya rumus itu dicoba ke sebuah tikus yang kehilangan salah satu kakinya. Seketika itulah rumusnya pun berhasil dan tikus prototipe tersebut menumbuhkan kakinya yang hilang. Dengan cepat, Dr. Connor ini langsung membuat sebuah serum, yang dimana serum itu sendiri berasal dari rumus algoritma yang disampaikan oleh si Peter. Setelah hal itu, Peter yang baru saja tiba di rumah langsung dimarahin oleh Paman Ben, yang dimana Paman Ben sendiri berkata bahwasannya Peter tidak menepati omongannya untuk menjemput Bibi May. Pertengkaran hebat pun terjadi antara Peter dan juga Paman Ben, yang dimana Paman Ben sendiri mengatakan bahwasannya ayahnya Peter merupakan seseorang yang bertanggung jawab. Peter sontas mengembalikan omongan Paman Ben, yang dimana ia mengatakan waktu itu ayahnya pernah berbicara kepada dirinya untuk meninggalkan Peter sebentar saja. Namun nyatanya ia tak pernah kembali sampai sekarang. Akankah itu yang disebut sebagai tanggung jawab? Dari situlah Paman Ben yang sekakmat pada akhirnya tidak bisa berkata apapun hingga Peter langsung pergi dari sana. Paman Ben yang menyadari akan kesalahannya berusaha mengejar Peter untuk meminta maaf. Di salah satu minimarket kita pun diperlihatkan Peter yang nampaknya ingin membeli sebuah minuman, akan tetapi ia kurang 2 sen. Penjaga toko tersebut pun langsung mengusir Peter akibat Peter yang kebanyakan mengoceh. Seseorang yang ingin membeli minuman, akan tetapi ia bukan hanya sekedar ingin membeli minuman saja, melainkan mengambil uang dari kasir tersebut. Sebelum orang itu pergi dari sana, orang itu terlebih dahulu memberikan minuman yang Peter inginkan sebelumnya. Penjaga kasir itu yang baru ngeh langsung bergegas mengejar orang tersebut sambil berteriak. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Paman Ben yang nampaknya sedang berjalan di sisi yang sama tanpa sengaja melihat pencuri tersebut yang menjatuhkan pistolnya. Paman Ben yang berusaha merebut pistol itu pun tanpa sengaja tertembak hingga mengakibatkan dirinya pun pada akhirnya terjatuh. Peter yang mendengar suara tembakan itu langsung bergegas menghampiri tempat TKP, yang dimana ia menyadari bahwasannya Paman Ben sedang terkapar. Di malam itu jugalah Paman Ben pun pada akhirnya meninggal.
Di rumahnya Peter, kita pun diperlihatkan Bibi May yang nampaknya sedang melihat sketsa wajah orang penembak Paman Ben. Sebelum ke kepolisian meninggalkan rumah si Peter, Peter terlebih dahulu meminta sketsa wajah tersebut. Salah satu polisi juga mengatakan kepada si Peter bahwasannya ciri-ciri orang tersebut di pergelangan tangan sebelah kirinya memiliki sebuah tato bintang. Di keesokan paginya, Peter yang sedang bersekolah dihampiri oleh Flash Thompson yang dimana Peter dengan refleks langsung membanting Flash Thompson ke loker. Dan ternyata kedatangan Flash Thompson hari ini bukanlah ingin membuli Peter melainkan ingin mengucapkan bela sungkawa. Gwen yang datang langsung memeluk Peter, akan tetapi Peter ini nampaknya masih sedih atas kepergian Paman Ben. Di malam harinya, Peter yang sedang berjalan tanpa sengaja melihat seorang wanita yang merasa terancam hingga Peter langsung menyelamatkan wanita tersebut. Dengan cepat Peter ini langsung menghajar orang itu, akan tetapi orang itu sendiri tidaklah sendirian melainkan mereka segerombolan. Dirasa Peter ini kalah jumlah, ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut yang ternyata Peter masihlah dikejar. Peter yang menyadari salah satu orang di sana mirip sekali seperti pelaku penembakan Paman Ben dengan sigap langsung menghajar orang tersebut. Lalu Peter yang ingin menjatuhkannya, namun ia terlebih dahulu melihat pergelangan tangan orang itu yang ternyata nggak memiliki tato bintang. Seketika itulah Peter langsung menyelamatkan orang tersebut dan hendak pergi dari sana, akan tetapi ia terjatuh di sebuah ring. Dari sanalah Peter melihat sebuah poster bertopeng dan berinisiatif untuk menutupi identitasnya dengan menggunakan sebuah topeng. Di keesokan harinya, Peter yang baru saja selesai membuat topengnya langsung memberantas kejahatan hari itu juga. Berhari-hari pun berlalu, yang dimana kita diperlihatkan Peter yang tanpa sengaja melihat sebuah produk oskop industri di komputernya. Produk itu sendiri merupakan produk jaring laba-laba, hingga tak butuh waktu lama Peter langsung memesannya. Sesampainya barang itu di rumah Peter, tanpa butuh waktu lama Peter ini memodifikasi jamnya untuk menjadi sebuah web shooter dan hal itu untungnya berhasil. Dirasa semua akan berjalan sesuai rencana, Peter ini memutuskan untuk menguji coba web shooternya di ketinggian. Seketika itulah aksi Peter sebagai superhero pun dimulai, yang dimana ia memberantas kejahatan demi kejahatan sekaligus juga mencari pelaku pembunuh Paman Ben. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan pemimpin dari kepolisian yang bernama George Stacy, yang dimana dia ini nampaknya tidak suka dengan aksi vigilante orang bertopeng tersebut. Secara tidak terduga, tiba-tiba seseorang penjahat tergantung begitu saja di depan kantor kepolisian, yang dimana hal itu sendiri akibat ulah orang bertopeng tersebut. Peter yang baru saja tiba di rumahnya memutuskan untuk merakit sebuah suit baru, yaitu suit Spider-Man. Dirasa suit Spider-Man-nya telah siap, Peter ini memutuskan untuk memakai suit tersebut untuk mengelilingi kota. Di atap sebuah gedung, kita pun diperlihatkan Peter yang nampaknya mendapatkan telepon dari Bibi May yang meminta Peter untuk membelikan telur. Setelah hal itu, Peter sendiri melanjutkan aksi vigilantenya untuk mencegah seseorang mencuri mobil. Dengan sangat amat mudah, Peter ini dapat menangkap penjahat tersebut dan juga mengikatnya di tembok. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba polisi pun datang, bukannya ingin menangkap penjahat tersebut, malahan ingin menangkap si Peter. Dengan cepat, Peter ini menghindari tembakan polisi tersebut dan juga memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Akan tetapi pelarian Peter hanyalah sia-sia, yang dimana ia ini terkepung dan Peter memutuskan untuk bergelayutan di bawah jembatan. Seketika itulah Peter yang belum pandai bergelayutan langsung tertabrak oleh bus yang mengakibatkan dirinya hampir saja terjatuh. Namun untungnya Peter ini langsung bergelayutan kembali yang mengakibatkan ia berhasil lolos dari tempat tersebut. Peter yang baru saja tiba di rumahnya merasa terkejut akibat Bibi May yang belum tidur, yang dikarenakan Bibi May ini menunggu Peter dan juga telurnya. Peter yang sudah menyadari kesalahannya langsung meminta maaf kepada Bibi May, namun Bibi May sendiri menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada si Peter yang mukanya dipenuhi oleh luka lebam. Peter sendiri seakan tidak menjawab perkataan Bibi May dan langsung masuk ke kamarnya. Di keesokan harinya, Dr. Connor ini memberitahukan kepada Dr. Rajid bahwasannya penelitian mereka sedikit lagi akan menemukan titik terang. Namun Dr. Rajid malahan berkata bahwasannya kita tidak memiliki waktu yang banyak dikarenakan Norman Osborn sekarang sedang sekarat. Di sanalah Dr. Rajid juga mengatakan lagi untuk menguji coba serum ini kepada manusia, namun Dr. Connor menolak akan hal tersebut. Akibat hal itu sendiri, Dr. Connor langsung dipecat oleh Rajid yang mengakibatkan Dr. Connor harus pergi ke oskop industri untuk mengambil penelitiannya. Dr. Connor yang sudah tiba di oskop industri dan juga putus asa akibat semua hal ini, ia pun memutuskan untuk menumbuhkan tangannya kembali.
Dengan menggunakan serum yang ia temukan bersama si Peter, hingga tanpa berpikir panjang, Dr. Connor pun langsung menyuntikkan serum tersebut. Dr. Connor yang merasakan sakit luar biasa, ia pun tak bisa menahan rasa sakit tersebut hingga pingsan di tempat. Di sekolahan, kita pun diperlihatkan Peter yang dihampiri oleh Gwen, yang dimana Gwen sendiri mengajak Peter untuk ikut bersamanya makan malam keluarga. Peter yang setuju langsung disuruh oleh Gwen untuk datang nanti malam. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Peter yang nampaknya sudah tiba di apartemen milik Gwen, namun anehnya si Peter ini datang dengan melalui jendela. Sontas, Gwen ini langsung bertanya kepada Peter bagaimana caranya si Peter ini datang dengan melalui jendela, namun Peter tidak menjawab akan hal tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba muncullah ayah dari Gwen yang tak lain dan tak bukan adalah George Stacy, yang dimana George Stacy ini langsung mengajak Peter dan juga Gwen untuk makan bersama. Sementara itu, di lain sisi kita pun diperlihatkan Dr. Connor yang nampaknya baru saja terbangun dari pingsannya, yang dimana ia ini terkejut akibat melihat tangannya yang sudah tumbuh kembali. Tak butuh waktu lama, Dr. Connor ini langsung ingin menelpon Dr. Rajit, yang dimana ia ingin menyampaikan bahwasannya ia menemukan sebuah terobosan baru. Namun yang mengangkat ternyata bukanlah Dr. Rajit, melainkan bawahannya, yang dimana bawahannya mengatakan kepada Dr. Connor bahwasannya Dr. Rajit baru saja berangkat ingin pergi ke sebuah tempat. Dr. Connor yang nampaknya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini langsung cepat-cepat bergegas dan juga memerintihkan seekor taksi untuk mengejar Dr. Rajit. Akan tetapi setibanya Dr. Connor di dalam taksi, ia ini merasakan rasa sakit yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain dan bahkan tangannya juga ikut bermutasi. Scene pun beralih kembali, yang dimana kita diperlihatkan Peter dan juga keluarganya Gwen Stacy yang nampaknya sedang makan bersama. Namun makan malam itu seakan tidak berjalan sesuai integritas makan malam pada umumnya, yang dikarenakan Peter dan juga ayahnya Gwen Stacy terlibat cekcok. Semua hal itu merupakan perbincangan tentang seseorang bertopeng yang merupakan Spider-Man. Jadi ayahnya si Gwen ini gak suka dengan tingkah laku Spider-Man yang asal main hakim sendiri dan juga menangkap penjahat seenaknya. Tentu saja Peter yang mendengar akan hal itu tidak terima dan mengatakan bahwasannya Spider-Man sudah berniat baik untuk menyelamatkan kota. Gwen yang menyadari semua hal ini sudah makin memanas, ia pun pada akhirnya langsung membawa Peter untuk pergi ke lantai paling atas. Di sanalah Peter dan juga Gwen berbincang-bincang bersama sambil menikmati keenjoyan malam tersebut. Peter juga ingin mengungkapkan suatu hal kepada si Gwen, namun tidak jadi, yang mengakibatkan Gwen pun ngambek dan ingin pergi dari sana. Dengan cepat, Peter yang tidak ingin Gwen pergi dari sana langsung mengeluarkan jarinya dan menarik Gwen hingga ia pun mengatakan bahwasannya dirinya merupakan Spider-Man. Lantas Gwen yang menyadari akan hal itu langsung merasa terkejut hingga mereka berdua pun langsung berciuman. Tiba-tiba ibunya Gwen yang datang memergoki mereka berdua hingga pada akhirnya ia pun menyuruh Gwen dan juga Peter untuk melanjutkan makan malam bersama. Mereka berdua yang hendak makan malam bersama, namun sesaat Gwen melihat Peter ini seakan bertingkah laku aneh dan langsung meloncat dari gedung begitu saja. Gwen sontas langsung merasa terkejut dan juga terheran-heran dengan tingkah laku apakah yang dilakukan oleh Peter. Di sana kita juga diperlihatkan Dr. Rajit yang terjebak macet dan menyuruh supirnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian tiba-tiba orang-orang pada berlarian ke sana kemari yang mengakibatkan Dr. Rajit bertanya-tanya akan hal tersebut. Sementara Peter yang baru tiba langsung mengganti suitnya menjadi suit Spider-Man dan ia pun menyadari bahwasannya semua kekacauan ini diakibatkan oleh kadal raksasa. Dengan cepat Peter ini langsung menyerang kadal raksasa tersebut yang dijuluki sebagai The Lizard, namun seakan kadal itu tidak memberikan perlawanan sama sekali. Seketika itulah Peter memutuskan untuk menyelamatkan mobil yang dikendarai oleh Dr. Rajit dan tiba-tiba The Lizard pergi dari sana. Tiba-tiba seseorang pun berteriak-teriak meminta pertolongan untuk menyelamatkan anaknya yang masih terjebak di mobil sana. Dengan gagah berani Peter ini langsung menyelamatkan anak tersebut, namun anak itu yang tidak bisa diam, Peter lalu membuka topengnya. Secara tak terduga bensin yang bocor mengakibatkan sebuah percikan api hingga membuat si Peter ini harus cepat-cepat menolong bocil tersebut. Now climb! Come on, Jack! Great! That's it, keep coming. Keep it coming. Thank God. Who are you? Spider-Man. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan Peter yang baru saja tiba di Oscorp Industri untuk menemui Dr. Connor. Sesampainya di lab Dr. Connor, Peter ini malahan seakan melihat sebuah serum yang baru saja dipakai. Peter yang masih melihat serum itu lebih lanjut dikejutkan dengan kemunculan Dr. Connor yang secara tiba-tiba.
Tak butuh waktu lama, Peter ini menanyakan berbagai macam hal kepada Dr. Connor tentang kejadian kemarin malam yang sangat aneh. Namun Dr. Connor seakan tidak ingin membicarakan hal itu dan juga menutup-nutupi bahwasannya ia telah dipecat dari Oscorp. Dr. Connor juga berkata kepada Peter bahwasannya ia akan mengambil libur yang cukup panjang, jadi Peter tidak perlu datang ke Oscorp Industri kembali. Dan Dr. Connor pun lalu pergi dari sana. Tanpa sengaja, Peter ini melihat tikus uji coba yang waktu itu disuntikan serum, namun tikus itu sekarang sudah berubah menjadi makhluk buas. Lantas, Peter yang mengetahui akan hal itu langsung pergi ke departemen kepolisian dan juga melaporkan Dr. Connor. Peter lalu berkata kepada George Stacy bahwasannya penyerangan kemarin malam tuh berasal dari Dr. Connor yang melakukan persilangan genetika. Akan tetapi, George Stacy tidak memperdulikan apa omongan si Peter dan malahan mengusirnya dari departemen kepolisian. Setelah Peter diusir, ternyata George Stacy ini memerintahkan rekan yang lainnya untuk menyelidiki Dr. Connor sesuai omongan si Peter. Di perjalanan pulang sambil merasa kecewa, Peter ini tanpa sengaja melihat sebuah anomali aneh yang dimana para kadal masuk ke dalam solokan. Di sana juga, Peter ini melihat koran The Daily Bugle yang memberitakan siapa saja yang bisa menangkap foto The Lizard akan diberikan imbalan. Di salah satu saluran air bawah tanah, kita pun diperlihatkan Dr. Connor yang nampaknya mendirikan sebuah lab di sana. Untuk kedua kalinya, Dr. Connor ini memutuskan untuk menyuntikkan serum itu lagi ke dalam tubuhnya yang mengakibatkan ia pada akhirnya berubah menjadi The Lizard. Sementara itu, Peter yang sudah memakai suit Spider-Man-nya dan juga sudah tiba di inti saluran air bawah tanah memutuskan untuk membuat sarang laba-laba di sana. Yang tentu saja hal itu sendiri untuk menunggu kedatangan The Lizard. Tak luput juga, Peter ini sudah menyiapkan kameranya agar bisa memotret The Lizard dan juga mengirimkannya ke The Daily Bugle agar mendapatkan uang. Setelah menunggu cukup lama, Peter ini tiba-tiba menyadari bahwasannya berbagai macam jenis kadal tiba-tiba berjalan ke salah satu lorong. Peter yang tentu saja mengikuti kadal-kadal itu, namun tiba-tiba ia ini dikejutkan dengan serangan tiba-tiba dari The Lizard yang pada akhirnya membuat ia tidak bisa bergerak. Dari situlah The Lizard berkata kepada Peter untuk jangan mencari tahu tentang dirinya lagi dan memberikan sebuah kenang-kenangan berupa garetan besar. Dengan cepat, Peter ini langsung menarik salah satu flash kamera yang membuat pandangan The Lizard pun teralihkan hingga mereka berdua pun langsung terjatuh. Dan untungnya, Peter ini berhasil lepas dari cengkraman The Lizard dengan melalui saluran pembuangan. Sementara The Lizard yang kembali ke tempat pertarungan menyadari ada kamera di sana dan bergegas menghampiri kamera tersebut. Di kamera itu sendiri ada nama Peter Parker hingga pada akhirnya The Lizard ini menyadari bahwasannya sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Scene pun beralih kembali memperlihatkan Peter yang baru saja tiba di rumah Gwen Stacy. Di sana, Gwen ini terkejut ketika mengetahui badannya Peter dipenuhi oleh luka yang mengakibatkan ia langsung mengobati si Peter. Peter juga berkata kepada Gwen bahwasannya semua hal ini akibat kesalahan dirinya yang memberikan rumus algoritma kepada Dr. Connor. Seusainya mereka berdua berbincang-bincang, scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Peter dan juga Gwen sedang bersekolah seperti biasanya. Akan tetapi, hal aneh pun terjadi ketika munculnya The Lizard dari saluran toilet yang mengakibatkan para siswa pun berhamburan keluar. Namun tidak dengan Peter, yang dimana Peter ini langsung bertarung dengan The Lizard namun belum memakai suit Spider-Man-nya. Suit Spider-Man itu sendiri berada di tasnya si Peter hingga pada akhirnya Peter untungnya berhasil mengambil tasnya dan dilempar ke salah satu ruangan. Akibat hal itu, Peter mendapatkan sedikit waktu untuk memakai suit Spider-Man-nya hingga pertarungan pun terjadi kembali. The Lizard langsung menyerang Peter bertubi-tubi dengan menggunakan ekornya yang dimana Peter berusaha menggenggam ekor itu namun ekor itu sendiri malahan putus. Dari situlah Peter pun berhasil tertangkap oleh The Lizard namun tiba-tiba ia ini ditolong oleh Gwen Stacy. Tentu saja akibat bantuan Gwen Stacy, Peter ini dapat mengikat The Lizard dan juga melempar Gwen keluar untuk menjauhkannya dari bahaya. Pertarungan semakin memanas ketika The Lizard melempar Peter masuk ke dalam perpustakaan. Namun tiba-tiba di tengah-tengah pertarungan The Lizard melarikan diri dari sana akibat mendengar sirine polisi. Peter dengan cepat langsung pergi ke toilet sekolahan untuk melihat lubang yang diciptakan oleh The Lizard dan memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Lubang itu sendiri ternyata tembus ke saluran air bawah tanah yang mengakibatkan Peter memutuskan untuk mengikuti saluran air bawah tanah tersebut. Secara tak terduga, tiba-tiba Gwen ini menelpon yang mengakibatkan Peter langsung meminta pertolongan Gwen untuk mengambilkan serum penawar The Lizard yang berada di Oscorp Industri. Gwen yang sudah mengetahui akan hal itu langsung cepat-cepat pergi ke Oscorp Industri untuk mengambil penawarnya. Sementara Peter masih melanjutkan investigasinya hingga menemukan lab Dr. Connor yang dibuat di sana.
Tanpa sengaja, Peter ini juga melihat video yang dibuat oleh Dr. Connor hingga ia mengetahui apa rencana Dr. Connor sesungguhnya, yaitu untuk menyebarluaskan serum The Lizard ke seluruh kota dan bisa saja mengakibatkan seluruh kota juga bermutasi seperti Dr. Connor. Agar membuat semua hal itu berjalan dengan lancar, ternyata Dr. Connor ini telah membuat pelontar gas serum yang berada di Tower Oscorp Industry. Jadi secara tidak langsung, Peter ini membuat Gwen dalam bahaya dikarenakan The Lizard sedang OTW ke Oscorp Industry untuk memasukkan gas serumnya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Dr. Connor yang nampaknya terkena kendala sesaat menuju Oscorp Industry, yang dikarenakan para kepolisian sudah mengepung dirinya hingga Dr. Connor tak butuh waktu lama langsung melemparkan gas serum The Lizard. Hal itu sendiri berakibat para polisi bermutasi seperti Dr. Connor. Dan bahkan tak cukup sampai di situ saja, di mana Dr. Connor menyebarkan serum The Lizard di tengah-tengah kota yang mengakibatkan warga-warga juga ikut terkena serum tersebut. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Peter yang sedang menelpon Gwen dan menyuruh si Gwen untuk keluar dari gedung Oscorp Industry dikarenakan The Lizard sedang OTW ke sana. Namun Gwen yang batu malahan berkata kepada Peter bahwasannya 8 menit lagi penangkal serumnya selesai hingga ia mematikan teleponnya. Disusul oleh Gwen Stacy juga yang mengaktifkan alarm bahaya di gedung Oscorp hingga mengakibatkan orang-orang pun berhamburan keluar. Sementara itu, Kapten George Stacy mendapatkan berita dari salah satu anak buahnya yang mengatakan bahwasannya Spider-Man sedang dalam perjalanan menuju Oscorp Industry. Kapten George Stacy langsung memberikan perintah untuk menangkap Spider-Man terlebih dahulu dan akan mengungkap identitasnya. Dari situlah Peter pun seakan diburu, yang dimana berbagai macam tembakan untungnya berhasil dihindari, namun salah satu tembakan berhasil mengenai dirinya. Seketika itulah Peter pun lalu terjatuh dan juga ditangkap, dan Kapten George Stacy yang datang hendak membuka topeng si Peter. Topengnya sudah terbuka, Peter dengan cepat langsung menghabisi polisi yang berada di sana, namun tidak dengan George Stacy yang malahan menodongkan pistol ke arah dirinya. Di sanalah Peter lalu menoleh hingga mengakibatkan Kapten George Stacy pun terkejut dan membiarkan dia pergi. Namun salah satu rekannya yang mengira Peter melarikan diri dari sana langsung menembak kakinya. Di Oscorp Industry sendiri, kita pun diperlihatkan The Lizard yang sudah tiba di sana dan ia pun menghampiri Gwen Stacy yang menyembunyikan alat pelontarnya. Dr. Connor yang berhasil mengambil alatnya langsung meninggalkan Gwen begitu saja untuk menuju Tower Oscorp. Gwen Stacy yang masih saja bersembunyi, ia ini memberanikan diri untuk melihat penawarnya yang ternyata telah usai. Sementara di berita TV, kita pun diperlihatkan bahwasannya di berita itu menayangkan tentang Spider-Man yang berusaha menuju Oscorp Industry. Akan tetapi, nampaknya Spider-Man sudah kelelahan dan juga kakinya yang terkena tembak hingga menghambatnya untuk pergi ke sana. Tanpa sengaja, seseorang yang anaknya diselamatkan melihat berita TV itu dan menyuruh rekan-rekan lainnya untuk menjajarkan traktornya. Yang tentu saja hal itu sendiri untuk mempermudahkan Spider-Man pergi ke Oscorp Industry. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Gwen yang baru saja tiba di lantai paling bawah dan ia menyerahkan penangkal serum kepada ayahnya untuk diberikan kepada Spider-Man. Di sanalah Kapten George Stacy berkata kepada anaknya bahwasannya ia telah mengetahui siapa identitas pacarmu dan serahkan semua hal ini kepada diriku. Di atap Tower Oscorp, kita pun diperlihatkan The Lizard yang telah memasukkan serumnya dan serum itu sendiri akan diluncurkan dalam waktu 2 menit. Seketika itulah Peter yang baru saja tiba di sana langsung menyerang The Lizard hingga mereka berdua terlibat pertarungan. Namun di tengah-tengah pertarungan, Peter ini berhasil tertangkap hingga 2 web shooternya pun dihancurkan. Tanpa diduga, Kapten George Stacy yang datang tepat waktu langsung menembakkan shotgunnya ke salah satu selang cairan nitrogen. Tentu saja Peter langsung mengambil selang itu dan mengarahkannya kepada The Lizard yang membuat The Lizard pun rentan dan langsung ditembak oleh Kapten George Stacy. Setelah hal itu, Kapten George langsung memberikan serum titipan Gwen kepada si Peter dan berkata bahwasannya ia akan mengatasi The Lizard sementara Peter akan mengatasi alat yang diciptakan oleh The Lizard. Namun sayangnya, tiba-tiba cairan nitrogen yang habis membuat The Lizard dapat memulihkan dirinya kembali dan langsung menusuk Kapten George Stacy.
Detik-detik sesaat serum itu hendak diluncurkan, untungnya Peter dapat mengganti serum itu terlebih dahulu, jadi yang diluncurkan adalah anti serumnya. Dr. Connor yang sudah tersadar lalu berkata kepada Peter untuk cepat-cepat menghampiri Kapten George Stacy. Dengan cepat, Peter ini langsung menghampiri Kapten George Stacy yang tengah sekarat. Di sanalah Kapten George lalu berkata kepada Peter untuk menjauhi Gwen yang dikarenakan hal itu sendiri untuk melindungi Gwen dari mara bahaya. Semua hal itu mungkin dikarenakan Peter akan mendapatkan musuh yang jauh lebih berbahaya dibandingkan yang sekarang. Peter lalu disuruh berjanji oleh Kapten George Stacy hingga pada akhirnya Peter mengiyakan akan hal tersebut. Hingga tak lama kemudian Kapten George Stacy pun meninggal. Setelah hal itu Peter pun pulang ke rumahnya dengan membawakan pesanan sesuai apa yang diminta oleh Bibi May, yaitu telur. Tak luput juga dengan Peter yang langsung memeluk bibinya, sementara di berita TV kita pun diperlihatkan bahwasannya Dr. Connor sekarang sedang dipenjara. Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Gwen Stacy yang menghampiri Peter di rumahnya. Di sana Gwen ini juga berkata kepada Peter mengapa Peter ini tidak datang di acara pemakaman Kapten George Stacy. Dengan singkat Peter ini berkata kepada Gwen bahwasannya ia tidak bisa mendekati dirimu lagi. Sebelum pergi Gwen ini mengatakan kepada Peter bahwasannya ini semua pasti adalah ulah ayahku yang menyuruh dirimu untuk berjanji tidak mendekati diriku lagi, bukan Peter? Peter yang mendengar akan hal itu hanya bisa terdiam hingga Gwen lalu pergi dari sana dengan penuh rasa kecewa. Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan di dalam kelas Peter ini mengatakan suatu hal kepada Gwen Stacy. Bahwasannya semua hal itu ia lakukan untuk melindungi dirimu hingga membuat si Gwen pun pada akhirnya tersenyum. Di akhir scene kita pun diperlihatkan Peter yang terus-terusan memberantas kejahatan dengan menggunakan suit Spider-Man miliknya. Di post credit scene kita pun diperlihatkan seseorang yang menanyakan kepada Dr. Connor akankah kau memberitahukan tentang kebenaran ayahnya kepada si Peter. Namun Dr. Connor malahan memberitahukan kepada orang itu bahwasannya ia belum memberitahukan kebenaran ayahnya kepada si Peter hingga orang itu pun pergi dari sana. Dan film The Amazing Spider-Man pun tamat cuy. Ya udah, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dikarenakan gue pengen makan nasi padang tapi pakai nasinya doang. And sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Stay to the santuy.